Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantretan sedaja pada tangkah sepo maupun semodah boten kaula Fahrul Rozi Klebun Langalang. Ang eda lemari mangken kula ampuna sareng Kak Mahmudi. Nah, Kak Mahmudi ini Bupati ya. Bupati Lira Kabupaten Bangkalan yang barusan juga dilantik sebagai Dewan Pengawas Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Kak Mahmudi ini adalah kakak saya, senior saya, dan perjuangannya memperjuangkan hak-hak rakyat sudah tidak bisa diperhitungkan lagi sejauh mana dan seberapa besar. Dan akhirnya pada hari ini, kenapa saya berada di sini bersama Kak Mahmudi? Ada satu hal yang harus kita pahami bersama. Di tahun 2021 ini sebenarnya adalah titik balik kita berbicara data. Ya, terutama persoalan data di masyarakat. Kita sering mengeluhkan atau protes bahwa di masyarakat ini datanya tidak valid, penerima bantuannya ini tidak sesuai, tidak tepat sasaran, kemudian macam-macam lah. Yang penting pemerintah seolah-olah kayaknya tidak melakukan apa-apa. Tapi di 2021 ini adalah titik balik kita berbicara data yang dilakukan oleh pemerintah. Kami pemerintah Desa Langalang, saya dari awal memang fokus kepada data. Saya sudah melakukan sensus demografi, kemudian saya melakukan inovasi One Family One Card untuk mensatukan data. Dan ternyata ini nanti akan juga kita menemukan fakta baru, apa yang dilakukan pemerintah sebenarnya bisa kita rasakan di tahun 2021 ini. Melewati apa? Ya, kita nanti akan dijelaskan oleh Kak Mahmudi. Yang dulunya pemerintah ini dianggap tidak melakukan apa-apa, tapi hari ini sudah terbukti bahwa penerima bantuan itu bukan hanya tepat sasaran, tapi sudah satu data. Dan datanya itu nanti bisa dijelaskan oleh Kak Mahmudi. Pertama, Kak Senior. Siap. Ini tentang masalah bantuan di 2021. Di 2020 kita masih banyak masyarakat yang dapat bantuan. Ya. Bantuan batas Covid, BPNT, PKH, nambah ini. Dan ada satu hal yang banyak orang tidak sadari, kita memperbaiki namanya SIG Engine. Itu ceritanya gimana? SIG Engine ini ceritanya gimana? Ya. Oke. Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya bukan siapa-siapa. Saya hanya peduli aja terhadap kondisi masyarakat di Kabupaten Bangkalan yang mana taraf kemiskinannya itu di bawah rata-rata. Se-Jawa Timur itu ranking 3 kan seperti itu. Bangkalan? Iya, ranking 3 dari bawah seperti itu. Jadi miris sekali. Jadi saya pikir kita harus melakukan apa? Banyak bantuan yang datang dari mana-mana, baik itu pusat, provinsi, dan daerah. Akhirnya pemerintah yang awalnya memakai data melalui BPS, ya di 2015 itu, dan pakailah yang namanya di 2017 itu BDT yang dipakai oleh BPS. Akhirnya pada tahun 2018 Kemensos mempunyai terobosan baru, yaitu yang namanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS sejak 2018. Jadi tidak ada alasan pemerintah tidak melakukan apa-apa. Ya, akhirnya saya masuk di situ di tim koordinasi Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Sosial. Kita lakukan gebrakan-gebrakan di 2018 itu, kita sosialisasi dan segala macam, termasuk bantuan yang namanya Rastra pada saat itu akhirnya berubah menjadi BPNT di 2019. Akhirnya data terpadu kesejahteraan sosial itu kemudian ada 48 indikator yang harus dilalui ketika masuk pada data terpadu kesejahteraan sosial yang diajukan. Seharusnya itu diajukan perbaikannya oleh desa yang melalui musyawarah desa.
dan kemudian diketahui kepala desa dan camat. Seperti itu. Jadi data itu bukan bersumber dari pusat, tapi data itu bersumber dari desa. Seperti itu. Jadi pengajuannya itu melalui desa, diketahui dengan Musdes, kemudian diverifikasi oleh operator desa, dan kemudian dimasukkanlah, dientrikan, karena ada 3 bulan, ada 3 termin. Ya, 3 termin, 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, dan 3 bulan ketiga. Nah, di situ kemudian nunggunya 1 bulan untuk kita mengetahui perbaikan data itu yang dilakukan oleh pemerintah desa. Seperti itu. Sejak 2018 perkembangan update SIP NG itu di Bangkalan ini apakah meningkat, apakah stagnan atau seperti apa? Jadi begini, yang terjadi di bawah, kita melakukan sosialisasi ke bawah dan segala macam. Kita memang mengetuk pintu dari mulai per kecamatan, per desa, kita turun langsung ke bawah, kita menyisir orang miskin dan segala macam yang tanpa mereka punya data kependudukan, itu kita lakukan secara kontinu. Dan di 2019 ada program yang namanya BPNT, kemudian gantinya Rastra, kan seperti itu. Akhirnya data itu kita sinkronkan dengan Dispenduk Capil. Data itu ada penerima bantuan BPNT itu dan juga bantuan PKH itu, ada yang non DTKS. Dan di 2021 kita melakukan sosialisasi dan segala macam ke bawah itu kita melakukan. Di 2001 mereka yang tidak masuk DTKS atau dalam 1 KK itu mereka mendapatkan bantuan 2 orang di KK itu, maka di 2001 dipastikan akan dihapus dan tidak akan ditransfer oleh pusat. Gitu. Berarti ya ini begini perkembangannya. Hari ini orang kan bingung. Ya. Biasanya dapat bantuan, yang pegang kartu PKH sekarang ini ada yang ngaduin. Bantuannya tidak masuk gitu. Kok tidak ada uangnya? Terus BPNT kok tidak ada isinya? Nah itu sebenarnya kenapa itu kok? Ya, tidak ada isinya. Yang terjadi itu kan memang saya sudah dengan tim koordinasi Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan sudah turun ke lapangan. Yang dibilang tidak ada sosialisasi itu bohong. Jadi hoax itu. Jadi kita melakukan ke per kecamatan, keliling kecamatan, pernah ketemu dengan jenengan kan seperti itu. Itu membuktikan bahwa kita melakukan sosialisasi. Bantuan apapun yang datang baik itu dari daerah dan pusat, provinsi, itu akan dihapus, akan mengacu kepada data DTKS. Kenapa DTKS itu sangat istimewa? Karena otomatis mereka ketika masuk DTKS dia akan mendapatkan kartu Indonesia Sehat, KIS, yang akan di-cover oleh BPI, ya kan? 1. Mereka akan mendapatkan subsidi listrik. Mereka akan mendapatkan subsidi Pertamina. Mereka akan mendapatkan subsidi pupuk. Ya, mereka akan mendapatkan PKH, BPNT dan bantuan-bantuan lain termasuk KIP, program Indonesia Pintar. Semuanya akan dikolaborasikan menjadi satu, masuk data itu kepada DTKS. Jadi kalau misalkan orang itu yang dulunya dapat bantuan tidak dapat bantuan hari ini berarti sudah tidak masuk ke DTKS. Ya. Lah, pertanyaannya adalah senior, DTKS itu kan pengajuannya lewat desa. Kemudian verifikasi data itu, apakah orang yang dimasukkan DTKS itu murni nanti akan dapat bantuan itu tercantum di DTKS atau ada verifikasi secara sistematis di DTKS itu? Jadi aturannya begini, kalau mereka mau mendapatkan bantuan PKH, BPNT dan segala macam, itu akan digodok oleh pusat, di-screening oleh pusat. Jadi desa ataupun kita tidak akan mendapatkan bantuan memproses hal itu. Tapi ada sesuatu hal yang paling istimewa lagi di dinas sosial ini, yaitu
sistem layanan rujukan terpadu atau yang kalau di desa itu puskesos. Puskesos. Ya, puskesos di desa itu akan diberikan ID langsung dari pusat ketika desa membentuk puskesos. Hari ini per 2021 ini pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan melalui Bupati Bangkalan karena Pak Bupati peduli terhadap kepentingan masyarakat di Kabupaten Bangkalan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Maka Pak Bupati memberikan anggaran untuk di 18 desa yang dipilih langsung oleh Pak Bupati menunjuk desa-desa terkait untuk memperbaiki sebagai contoh dana sharing dari Kabupaten Bangkalan. Pengajuannya bisa dilakukan ketika mereka nggak dapat bantuan, langsung di entry di sana oleh operator puskesos, langsung ngelinya ke pusat. Oke, jadi gini, ini kan